Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Histori Islam yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kisah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kisah beliau adalah suri teladan yang wajib kita pelajari sebagai pedoman hidup yang sangat berharga. Kami akan menyajikan video ini dalam balutan animasi kartun yang unik dan menarik dan sesuai dengan alur cerita, agar kalian lebih antusias dalam menyimak sampai akhir, serta memahami isi dari kisah yang kami bawakan. Maka dari itu, tonton video ini sampai tuntas, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Insya Allah, jika Allah mengizinkan, kami akan mengangkat kisah hidup beliau sejak kelahiran hingga wafatnya. Semoga dengan kisah ini, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dukung dakwah sederhana ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Dan jika kalian menyukai konsep video seperti ini, tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu, keluargamu, dan ajak juga anak-anak untuk menonton, agar dakwah ini tersebar luas dan memberi manfaat bagi kita semua. Bismillah, kita akan memulai kisahnya. Suatu malam di tengah padang pasir Hijaz, bintang-bintang bersinar terang. Tapi dunia sedang gelap. Bukan karena malam, tapi karena hati manusia yang kehilangan cahaya. Ini bukan kisah fiksi. Ini adalah potret dunia saat kebenaran belum diturunkan. Saat manusia hidup tanpa arah, diambang kehancuran moral dan spiritual. Kita akan mundur jauh ke masa sebelum Islam. Menelusuri dunia yang terlupa. Dunia yang menanti datangnya seorang nabi terakhir. Sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia berada dalam masa yang oleh para ulama disebut sebagai fatarah, masa kekosongan risalah kenabian. Dunia timur dan barat, baik kekaisaran maupun pedalaman, telah jatuh dalam kezaliman, penyembahan berhala, dan penindasan. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi dan juga dalam Sirah Ibnu Hisham, kondisi manusia saat itu menunjukkan kebutuhan besar akan cahaya kenabian. Maka, sebelum kita membahas kelahiran Muhammad SAW, kita harus paham bagaimana kelamnya dunia yang akan beliau ubah selamanya. Dunia saat itu dikuasai oleh dua kekuatan super, Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, Kekaisaran Kristen, kuat secara militer, tapi korup secara moral dan spiritual. Kaisar memonopoli agama. Injil telah banyak mengalami distorsi. Rakyat tertindas oleh pajak dan penguasa gereja. Kekaisaran Persia, Sasania, Kekaisaran Majusi, menyembah api mengikuti ajaran Zoroaster. Dalam kitab-kitab klasik disebutkan bagaimana Raja Persia hidup dengan kemewahan luar biasa, sementara rakyat banyak yang miskin. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka sangat menyembah api, bahkan memiliki kuil besar tempat api dijaga agar tak pernah padam. Kedua kekaisaran itu sering berperang, dan dalam perang itulah dunia Islam kelak akan memainkan peran besar, sebagaimana disebut dalam Surah Ar-Rum ayat 2-4. Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang dekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Di timur, peradaban India terjebak dalam sistem kasta. Kaum Sudra diperlakukan seperti budak. Agama Hindu dan Buddha telah jauh dari prinsip asalnya. Sedangkan di Tiongkok, dinasti Han telah runtuh dan masa kekacauan merebak. Filosofi Konfusianisme kehilangan arah dan kekuasaan berganti-ganti. Afrika dipenuhi suku-suku penyembah roh. Di Eropa Barat, zaman kegelapan, Dark Ages, sedang berlangsung. Ilmu mati, gereja menjadi tiran, penyiksaan terhadap ilmuwan, pembantaian atas nama agama, dan penjajahan spiritual mewarnai benua itu. Jazirah Arab berada di titik strategis, diapit oleh dua kekaisaran besar. Namun ironisnya, tanah ini justru tak tersentuh oleh mereka secara langsung. Allah menjaganya. Tanah ini dibiarkan kering, tandus, tanpa sumber daya besar, agar ketika cahaya muncul dari sini, dunia tahu itu bukan karena kekayaan, tapi karena wahyu. Kota Mekah, tempat Ka'bah berada, adalah pusat spiritual sekaligus komersial. Disinilah kabilah Quraisy menguasai perdagangan dan peribadatan.
Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam telah berubah fungsi. Kaum Quraisy menaruh 360 berhala di sekelilingnya. Menurut Sirah Ibn Ishaq, berhala-berhala itu bernama Hubal, Lata, Uzza, Manat, dan lainnya. Mereka disembah dan dipercaya sebagai perantara kepada Allah. Arab saat itu terbagi menjadi dua. Arab Ba'idah telah punah dan Arab Baqiyah masih hidup. Kaum Quraisy adalah bagian dari Arab Baqiyah yang tinggal di Hijaz. Sistem mereka adalah tribalistik. Mereka hidup berdasarkan kabilah, bukan negara. Tak ada hukum tertulis, hanya adat istiadat. Namun meskipun brutal, orang Arab terkenal dengan syair, puisi, yang tinggi jiwa kesukuan dan keberanian kemampuan hafalan luar biasa, kehormatan keluarga dan pelindungan tamu. Tapi mereka juga punya sisi gelap. Pembunuhan bayi perempuan, Al-Quran Surah At-Takwir, ayat 8 dan 9. Perjudian dan mabuk zina dan perbudakan perang antar kabilah selama puluhan tahun. Seperti Perang Fijar. Menurut riwayat dalam Sahih Muslim, ada 4 golongan agama di Arab sebelum Islam. 1. Paganisme, syirk, mayoritas menyembah berhala. 2. Hanif, pengikut ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. 3. Nasrani dan Yahudi, ada di wilayah seperti Najran, Yaman, dan Madinah. 4. Majusi dan penyembah roh masuk dari Persia. Tapi mayoritas adalah musyrikin, sebagaimana disebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 87. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Maka bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembahnya? Dunia gelap, Ka'bah penuh berhala, hati manusia dipenuhi kesombongan dan kezaliman. Tapi langit mulai berubah, bintang-bintang akan bersaksi bahwa seorang anak yatim akan lahir dan mengguncang sejarah selamanya. Ketika dunia tenggelam dalam kegelapan, harapan itu tak datang dari istana kekaisaran. Bukan pula dari bait suci para pendeta, tapi dari seorang anak yatim, dari suku kecil di tanah tandus, yang nasabnya tersambung langsung kepada seorang Nabi Agung, Ibrahim Al-Khalil. Kisah ini bukan sekadar silsilah, tapi janji besar yang diturunkan dari langit. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang tokoh agung dalam sejarah, tapi juga bagian dari garis keturunan yang Allah jaga. Dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, disebutkan secara detail nasab beliau yang tersambung kepada Nabi Ibrahim melalui jalur putranya Ismail alaihissalam. Ini bukan sekadar silsilah darah, tapi warisan misi kenabian yang sempat tersembunyi selama ribuan tahun. Dalam tafsir Ibnu Katsir saat menafsirkan surah Ibrahim, dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya, Hajar dan anaknya, Ismail, di lembah yang tandus, Mekah. Nabi Ibrahim berdoa, Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu yang dihormati. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Dari situlah kisah Mekah dimulai. Nabi Ismail tumbuh besar di tanah itu dan kemudian menikah dengan wanita Jurhum dan keturunannya menyebar luas di Hijaz. Nabi Ismail alaihissalam disebut sebagai bapak dari Arab Mustaribah, Arab yang berasimilasi dengan bangsa lokal. Dari garis keturunannya, lahirlah kabilah besar seperti Kedar dan kelak kabilah Quraisy. Catatan. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keturunan ke-20 dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Ismail. Berikut adalah nasab Nabi yang disepakati para ahli sirah sampai Adnan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nazhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muzar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Setelah Adnan, nasabnya diteruskan ke Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Namun perinciannya tidak disepakati ulama karena kurangnya riwayat yang sahih. Dalam Sirah Ibnu Ishaq, Rasulullah bersabda, Allah memilih Kinanah dari anak-anak Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilih aku dari Bani Hashim. Kakeknya Qusay adalah tokoh yang mengangkat kehormatan Quraisy. Ia berhasil merebut kendali Ka'bah dari suku-suku lain
dan memindahkan pusat kekuasaan ke Mekah. Dia membentuk sistem pemerintahan sederhana yang kelak diwarisi keturunannya. Qusay juga yang menetapkan beberapa tradisi penting, seperti memberi minum jamaah haji dan menyambut para tamu. Abdu Manaf, anak Qusay, terkenal dengan wibawa dan pengaruhnya. Putranya Hashim adalah tokoh yang membawa Quraisy ke era kejayaan dagang. Ia yang pertama kali menetapkan rute dagang musim panas ke Syam dan musim dingin ke Yaman. Dalam surah Quraisy Allah berfirman, karena kebiasaan orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Abdul Muthalib adalah pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Ia dikenal bijaksana, pemegang tradisi leluhur, dan berani menolak tekanan penguasa asing. Dalam sirah Ibnu Hisham, diceritakan bahwa ketika tentara Abraha menyerbu Mekah, Abdul Muthalib justru pasrah kepada Allah dan berkata, "Aku adalah pemilik unta-unta ini, sedangkan Ka'bah memiliki Tuhan yang akan melindunginya." Peristiwa ini terjadi pada tahun yang sama dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun itu dikenal sebagai Tahun Gajah, Am al-Ful, yang disebut dalam surah Al-Fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Kenapa nasab Nabi sangat penting? Karena Allah memilih garis keturunan ini untuk menjaga cahaya kenabian. Dalam kitab Ad-Dur al-Mansur disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku selalu dipindahkan dari sulbi yang baik ke rahim yang suci sampai aku lahir." Ini bukan sekadar silsilah darah, tapi jalan panjang yang dirancang Allah. Hingga lahirlah sang pembawa risalah terakhir. Mekah dijaga, Ka'bah berdiri, garis keturunan telah lengkap, dan seorang anak pun lahir dalam keadaan yatim. Lahir tanpa ayah agar dunia tahu, dia bukan pewaris kekuasaan manusia, tapi pewaris amanah dari langit. Masya Allah, begitu luar biasanya kisah Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari kisah ini, kita dapat memetik hikmah yang terkandung dalam kisah Nabi paling mulia sepanjang masa. Untuk episode selanjutnya, kami akan menyajikan kisah detik-detik kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga usia beliau 12 tahun. Oleh karena itu, dukung terus semangat kami dalam menghadirkan konten dakwah dengan menekan tombol like dan subscribe. Semoga dukungan kalian menjadi amal jariah dan menjadi penyemangat bagi kami dalam menyebarkan syiar Islam. Cukup sekian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.